ngobrol-ngobrol santai tentang teman-teman yang ada di depan ini yang telah memberikan waktunya selama 1 tahun terakhir ini untuk berkarya di Lab Laba-Laba di gedung lab PFN ini gitu. Mungkin sebelum kita mulai saya akan cerita sedikit aja tentang kenapa sih kita membuat, ada apa gitu, kenapa kita sampai membuat kegiatan ini. Jadi sekitar setahun yang lalu kan kira-kira kami saya dari teman dari Hipos, ini ada Tasya, mbaknya dari Panasan. Latar belakangnya lebih banyak di film, kita film gitu. Nah jadi dari hasil pembicaraan itu kita membuat satu project. Outputnya kita ada 3 film pendek yang sedang diputar juga di Kino Forum. Nah selain membuat film, waktu itu kita juga ngobrolin apa ya yang dalam tema mengalami kemanusiaan itu sebenarnya apa yang mau kita angkat gitu. Nah dari diskusi itu kenapa kita kesana adalah karena kita pengen kembali menghadirkan gitu loh, membawa kembali ke publik secara umum gitu loh, soal rasa-rasa menjadi kemanusiaan gitu loh. Saya kita sering dengar belakangan ini berbagai macam berita di koran gitu, dan semua tuh kalau kita perhatikan, kalau menurut kita waktu itu semuanya sumbernya adalah dari bawah. Jangan-jangan apresiasi kita terhadap keagamaan itu sebenarnya yang menjadi dasar terjadinya segala macam, apakah itu konflik atau isu apapun yang ada. Nah oleh karena itulah, karena kita pengen mengangkat keragaman itu, akhirnya kita membuat temasi mengalami kemanusiaan. Dan keragaman yang kita maksudkan ada macam-macam gitu. Di film kita ada ngomong tentang sexuality, tentang women empowerment, tentang power gitu. Nah salah satu dari hal mengalami kemanusiaan juga adalah soal freedom of expression gitu, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat gitu. Nah di sana akhirnya kita memutuskan untuk mengangkat seluloid gitu. Kenapa seluloid? Karena sebenarnya seluloid itu kan ada sudah lama ya. Kalau kita zaman sebelum digital masuk gitu, kita kalau nonton film tuh pakai seluloid itu, media yang kayak foto film lah, seluloid itu ya kita sebut. Nah seluloid ini memang seringkali terabaikan karena posisinya dia selama ini ya sebagai medium hanya untuk memutar film gitu, tapi akhirnya tidak pernah berkembang kegiatan untuk memahami seluloid itu sendiri gitu. Dan kayak kemarin ada Agung, kurator dari Bandung juga datang, tuh saya sempat ngobrol juga, kenapa ya, saya nanya gitu ke Pak Agung, kenapa di visual art seluloid juga tidak terlalu berkembang gitu. Dan kalau dari pembicaraan sesaat kemarin, memang sepertinya akses terhadap seluloid yang membuat itu sulit. Dan akses itu kita dari mulai omongin bahwa biayanya mahal kah misalnya, kemudian misalnya zaman dulu kalau kita mau processing seluloid di gedung ini nih, dan karena gedung ini biasanya melayani film atau kegiatan dari zaman dulu ada tempat penerangan dengan jumlah yang besar, akhirnya kalau seniman mau cuci film cuma satu memang jadinya susah gitu. Jadi akhirnya ada problem akses di sana terhadap medium itu sendiri gitu. Nah oleh karena itu Laba-Laba itu hadir tahun lalu mulai dengan membuat workshop gitu, do it yourself gitu, DIY. Bagaimana sih kalau kita mau proses film, ini sebenarnya adalah sebuah usaha untuk untuk menginformasikan sebuah pengetahuan gitu. Bagaimana sih bekerja dengan seluloid supaya apa? Supaya akhirnya kita semua di sini pun bisa melihat gitu loh, bahwa kemungkinan bekerja dengan seluloid itu ternyata lebar banget gitu. Dan justru di saat seperti ini, saat digital justru semakin aksesnya justru sangat mudah, mungkin jangan-jangan dengan kita memberikan akses yang mudah juga kepada seluloid, di sana juga teman-teman jadi bisa melihat gitu, ada alternatif untuk membuat karya dengan seluloid. Nah sebenarnya itulah yang akhirnya membuat pameran Laba-Laba ini dengan berbagai karya yang telah dibuat oleh 12 seniman yang ada di depan ini, kita pikir perlu, dan di sana kita mengolahnya akhirnya. Nah mungkin untuk lebih lanjut tentang pamerannya sendiri, Edwin dan teman-teman seniman lainnya bisa mungkin geser aja tuh kalian di opi apa sini nggak? Nanti juga saya kesini repot juga, sekali aja. Saya repot duluan.
menarik dari sebenarnya juga disangka-sangka juga. Awalnya kita memang ingin membuka pilihan terhadap medium, gitu kan, bagaimana proses bikin karya yang mudah-mudahan melahirkan bahasa baru gitu atau apa ya, yang kita bisa menciptakan suasana apresiatif yang lebih berwarna ya, dengan bikin workshop itu dan memperkenalkan atau belajar bersama dan berbagi pengetahuan tentang seluloid atau analog, proses analog, seperti analog. Bukan bagian saya, itu bukan sadar bahwa pengarsipan itu adalah sebuah teknik atau profesi atau perlu adanya keseriusan yang lebih spesifik ya. Ini pengerjaan pengarsipan film terutama itu di luar kapasitas saya sebagai seniman, artinya dan sampai sekarang saya masih merasa seperti itu. Tapi mau nggak mau dengan berada di gedung ini, saya rasa ya secara otomatis kita berhubungan dengan istilah pengarsipan ini. Bahwa pengarsipan mungkin tidak ternyata menurut saya sendiri pengarsipan itu bisa diartikan menjadi lebih luas lagi atau nggak cuma spesifik. Di film itu yang paling populer istilahnya preservasi yang sifatnya lebih kepada preservasi terhadap pengetahuan akan seluloid pertama. Dan kedua juga adalah dengan menggunakan footage yang ada di sini di gedung ini dan memberikan apresiasi atau pengertian yang baru terhadap footage yang diproduksi oleh PFN sebelumnya, ada kebanyakan yang diproduksi PFN, maka itu juga bisa dibilang sebagai semacam preservasi. Mungkin dalam hal ini tidak sesengaja orang-orang yang bilang bahwa preservasi itu ya harus menggunakan untuk aslinya atau serikat mungkin dengan karena kami semua bermain-main dengan footage dan membuat makna yang baru begitu. Ada teman-teman yang mau nambahin ini gimana nih? Ini asumsinya semua udah melihat ya karya-karya yang ada di sini gitu. Rasa apa mau disebut tanya jawab mungkin teman-teman di sini bisa satu bercerita apa yang membuat mereka misalnya senimannya. Oke, saya perkenalkan dari sini saya dulu. Teman-teman latar belakangnya dari pembuat film, dokumenter, dan fiksi. Nah, ada di sebenarnya ada 5 ya. Nah, satu masih Dian, Tika ada di situ sebenarnya. Ada kamera ini, film dokumenter, berbagai macam zaman seluloid sampai sekarang. Jadi kita segel berlima, tapi sekarang ini ada 4 orang. Awalnya kami mulai merekam kegiatan apa itu dari 14 jadi waktu itu aku ketemu dia terus seperti itu ya karena juga sesuatu juga mulai workshopnya dan kita merasa kayak ini harus direkam kegiatan mereka proses mereka karena kalau ada rekam ya itu juga nggak bisa kita tahu karena secara visual untuk melakukan seperti apa gitu kan terus teman-teman pengen kenalan juga kan kenapa ada di sini terus bermain siapa, mereka ngapain aja itu sudah berdasarkan kuning juga kita monitor itu dan masing-masing ini kayak mewakili fase-fase awal laba-laba tertarik karena laba-laba pertama di sini laba-laba yang tertarik untuk belajar seluloid eksperimen bahkan istilahnya mulai membersihkan ruang call yang udah 12 tahun ya 12 tahun lah di situ jadi kita merasa ya ini yang bisa beliau istilahnya mendokumentasikan dan terus tahu kegiatan dari laba-laba ini penting banget
pasti semua orang akan nanya kan web laba itu apa. Jadi kita mencoba saya memberikan kayak semacam ringkasan, ini kalian bisa kasih di sini sendiri 3 video pendek yang cukup informatif. Ya, kalau yang kemudian video ini masing-masing kurang lebih 5 menit, tapi sebenarnya artinya banyak karena kalau dibayangkan dari tahun lalu Maret 2014 kita mulai sampai sekarang sudah terakhir kita merekam bulan Maret kemarin sudah cukup banyak, tapi kita harus mengambil fokus gitu ya. Ada banyak sebenarnya kegiatan yang sudah direkam, termasuk menonton bersama, ada juga pengumpulan benda-benda analog dan manual gitu ya, yang tidak ada di video ini, tapi kami memang perlu memilih dan mengambil poin of view tertentu, yaitu tentang perubahan atau proses kegiatannya lab laba-laba dari 2014 sampai setidaknya sampai Maret kemarin. Materi ada, saya menggunakan hard disk 5 hard disk masing-masing 3 tera, jadi ada 15 tera sudah ada di dalam hard disk saya, tapi mungkin 15 tera itu saya kasih kalau Anda bisa melihat semua bisa pingsan, jadi kita ambil point of view sedikit aja dan masing-masing 5 menit, jadi ada 15 menit dari 15 tera yang ada di saya. Jadi saya harus pilih. Terima kasih. Ini kan kita buat 3 part video, jadi masing-masing sebenarnya terpisah tapi ada benang merah dari videonya. Part 1 itu kita buat perkenalan siapa sih lab laba-laba dan siapa PFN dan kenapa kita bisa ada di sini gitu. Jadi kalau mau gedung PFN dan sebagainya itu dari part 1 tentang lab laba-laba dan PFN. Part 2 itu kita buat tentang kegiatan lab laba-laba selama ada di PFN dari 2014 sampai Maret 2015. Nah untuk part 3 itu kita buat ini tuh perubahan sama kedepannya akan kayak gimana sih lab laba-laba di PFN ini gitu. Jadi perubahan apa yang udah kita lakukan di gedung ini tentunya, perubahan dari fisik pun ada, sama kedepannya akan kayak gimana nih ya, secara fungsi juga gedung ini jadi berubah dan akan kemana nanti lab laba-laba gitu. Itu sih 3 part itu, jadi masing-masing bisa dilihat dan itu sebenarnya bukan video yang sama gitu dengan 3, itu bukan yang sama biar tak antri gitu, dia kan memang 3 video yang berbeda gitu. Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya karyanya itu viaduct di situ. Kalau tadi kan ada semacam apa ya, benang merah katanya memakai arsip atau tentang pengarsipan. Ya, saya dengar juga sih wacana itu dan ada mungkin kayak brief gitu soal pengarsipan. Tapi memang nggak tahu kayak nggak tertarik aja waktu bikin yang arsip-arsip dulu. Tapi ada kalau saya lihat lagi sebenarnya banyak saya menggunakan arsip yang dari mana pun, bukan dari dunia digital, padahal ini karyanya pakai analog. Jadi saya waktu itu selalu tertarik kenapa kalau setidaknya di Indonesia atau kalau kecil lagi industri film Indonesia, kalau kita membicarakan analog digital tuh selalu antagonistik gitu, dan ngapain pakai lagi gitu, ngapain? Sebenarnya saya nggak paham-paham amat gitu, cuman waktu itu saya sempat merasa iya ngapain ya syuting pakai analog. Saya sekali seumur hidup syuting 16 mm dan waktu itu saya merasa takut, saya nggak berani mendekati kameranya karena profesional banget gitu. Padahal itu bukan saya sendiri gitu, tapi saya nggak berani dekat kamera. Itu yang selalu saya ingat kalau syuting 16
itu keren banget, profesional, lu gak layak lu memegangnya gitu. Nah sementara waktu saya pertama kali ketemu Edwin terus tahun yang lalu dia ke sini, dia memegang materinya dicuci, saya nggak ngerti kimia gitu, terus jadi bermain gitu, salah pun nggak apa-apa. Bahkan gak usah syuting pakai senter pun dan nanti ada gambarnya gitu. Nah itu menarik, jadi kayak mengenal teman lama, karena saya kalau baca buku selalu gambar-gambarnya director tuh samping kamera film gitu, nggak di samping DSLR. Sorry ya, DSLR. Terus ada foto gue melihat 16 mm, unik banget ini roll film. Oh itu ya benar. Cuma gimana barangnya sih? Dia. Akhirnya saya bisa ngerasain, saya ingat banget baunya pertama kali. Terus keset-kesetnya. Terus katanya kalau mau ngecek embusnya bisa dijilat gitu. Kenapa dijilat saya juga bingung gitu. Rasanya jadi saya ingat. Nah, terus di buku katalog ada pengantar soal dari Lisabon yang bagus banget sih soal relasi fisik, dan benar sih itu yang saya rasain sejauh ini tentang relasi kita dengan sebuah media tentang fisik. Nah, yang saya bikin sebenarnya semacam eksperimentasi, dan saya ngerasa akhirnya itu ya setidaknya saya ngerasa itu pengasipan juga, tapi pengasipan teknologinya, pengetahuannya, seni membuat gambar dengan menggunakan perak, karena saya akhirnya melihat dari sisi esensinya ya, seluruh gedung ini dibikin sebenarnya untuk mengolah perak halida aja, jadi supaya ada gambarnya. Jadi itu yang saya lakukan dalam skala kecil rumahan, dan mengagumkan bahwa kok bisa kepikiran manusia jadi barang seperti apa, dari senyawa perak halida bisa jadi gambar. Itu sih yang buat saya itu kayak internet dulu kali gitu, revolusi apa sains atau teknologi. Nah, itu yang saya dalamin, dan ternyata dari yang Google tuh dengan menggunakan banyak perangkat digital akhirnya sampai literatur 1800. Jadi untuk berkarya dengan analog ini saya banyak menggunakan ya informasi yang berupa ya digital gitu, video. Jadi saya melihat adanya semacam antagonisme gitu, malah dia sebenarnya harusnya berbarengan aja ya, seperti ya ada pilihan seperti manusia ada pilihan gitu. Kalau image yang saya bikin itu meme saya opung. Ini juga tentang relasi fisik, karena film yang saya bikin itu rontok terus gitu. Saya punya masa anak kecil untuk ini karena tropis gitu, jadi nggak bisa kering. Saya tinggal dengan nenek saya tuh dari kecil dulu sampai dia sekarang udah 70 tahun, dan ini saya melihat dia juga sama seperti kita film itu rontok gitu, perlahan fisiknya semakin memburuk. Atau itu apa ya, ada semacam itu sih yang sebenarnya saya ingin tangkap aja dengan apa yang saya eksperimentasikan juga, macam tambahan aja gitu. Iya sih, yang saya Francis, karya saya di ruangan yang belakang situ yang sebelah kanan judulnya Studio Pesta Demokrasi. Karya saya latar belakangnya tuh kayak waktu bulan Mei tahun 2014 saya jalan-jalan ke lantai 2 gitu, terus ada satu box yang isinya tuh slide terjadi gitu, tentang dokumentasi pemilu 82 gitu, sama pembukaan tahun 96 dan mesin-mesin yang ada di PFR gitu. Jadi kayak dokumentasi satu box bekas panci di pojokan ruangan gitu yang udah debut, mungkin kayak
ditinggalin gitu. Terus yang menarik buat saya tuh jadinya kayak ini kan sebenarnya ada dokumentasi, ada sejarah di masa lalu yang kayaknya jadinya kayak diabaikan aja gitu. Kayak mungkin bangunan ini juga diabaikan sama ya orang-orang gitu. Jadi kayak apa namanya, kayak apa yang kita bikin gitu, yang teman-teman laba-laba Bandung bikin tuh kayak mencoba untuk tidak mengabaikan apa yang pernah ada di masa lalu sih buat saya. Saya memotong film dan bekerja dengan tugas-tugas yang sudah dipilih oleh lembaga short film untuk dia potongan film yang dianggap tidak sesuai dengan aturan dan lembaga short film. Saya menawarkan sebuah usaha untuk memotong film lebih baik atau cara pilihan lain pada lembaga short film menggunakan teknik lembaga film yang lain. Tentunya kita lakukan dalam permainan cahaya. Film itu bisa kita lihat sebagai lapisan. Jadi ada di beberapa layer gitu. Yang paling penting itu ada tiga lapisan yang masing-masing bertanggung jawab terhadap informasi warna yang merah, hijau, dan biru. Layer-layer inilah yang dipotong-potong atau dibelah-belah. Maka itu mudah-mudahan bisa diterima oleh lembaga film sebagai ide untuk memotong filmnya lainnya. Apa ya, antara PFN dan laba-laba ini buat berinteraksi sama medium seluloid, intinya sih itu aja. Yang kita proyeksiin itu adalah diklat tahun 99, diklat kamera di IKJ untuk pegawai PFN. Jadi kita temuin negatifnya di film Hulk, arsipnya kondisinya tidak begitu baik sebenarnya, tapi paling mending dibanding yang lain. Paling nggak masih ada informasi gambar yang kita bersihkan, terus kita print jadi film positif, terus kita proyeksiin hasil film negatif, hasil cuci dari laboratorium PFN tahun 99 dan hasil print positifnya yang kita lakukan di laba-laba tahun 2015 yang warna hijau. Awalnya dulu bulan Maret shot dengan 16 mm, waktu itu roketnya shoot dengan digital. Terus materi kayaknya mau bikin materi dengan seluloid. Edwin waktu itu mau buat lab laba-laba, salah satu acara itu waktu itu adalah workshop lab laba-laba. Terus akhirnya kita buatlah shot dengan Bolex 16 100 feet di lab di laptop, satu adegan yang roketnya terbang. Terus belum seperti sekarang tiba-tiba sprint di positif itu udah bisa gitu. Dulu waktu itu baru 16 dan ini pinjem proyektor dari Edwin. Terus lab laba-laba belum pakai ruangan ini, masih berencana untuk menggunakan ruangan ini, tapi belum tahu kondisi fisiknya waktu itu. Jadi processing semuanya dilakukan di kamar mandi di rumahnya Edwin. Itu mungkin saya jadi anggota pertama lab laba-laba di situ. Maksudnya anggota itu harusnya lalu akhirnya jadi kayak ada hubungan dengan kerjasama dengan Arsip Nasional, dengan lembaga sensor film. Itu juga membuat akses akhirnya dengan mudah, ada alasan yang lebih dimudahkan karena pasti ada surat, kita bisa masuk ke sana lebih gampang. Dan salah satunya saya pilih beberapa karya yang ada di bawah itu adalah dari Arsip Nasional. Saya ingat pertama kali justru saya ngambil bukan gelora yang ada di bawah. Saya waktu itu lebih tertarik dengan TVRI, dengan materi-materi TV. Kayak
saya nonton itu setiap hari, dan itu tahun 80-an saya besar di era itu. Jadi kayak menurut saya pengen nonton kembali film-film atau program TV, tapi ternyata memang susah sekali, nggak ada alat yang dipakai untuk bisa memutar lagi. Jadi sebenarnya saya lebih tertarik dengan TV dibanding film sebenarnya. Terus tapi akhirnya jadi kayak mau nggak mau membawa kayak film-film yang ada kayak seperti Gelora, siaran khusus, Gelora Pembangunan, Pelangi, dan lain-lain, semua yang mudah padahal sebenarnya itu hanya sebagian kecil dari Andri. Kekacauan pekerjaan pameran ini juga sebenarnya karena banyaknya program, menurut saya kayak wah, akhirnya jadi bisa masuk dengan mudah ke lembaga sensor film. Bagaimana ngelihat ruangan kerja mereka memotong film itu akhirnya jadi ketahuan bagaimana mereka menyimpannya, bagaimana mereka memotongnya. Jadinya pekerjaan seperti fokus waktu mau membuat karya seperti yang ada di Arsip Nasional jadi agak harus dipotong, karena tiba-tiba semua orang harus membantu proyek untuk dokumentasi Ilun waktu itu di lembaga sensor film, dan itu lebih menyenangkan. Maksudnya kayak oke, tiba-tiba semua bergerombol pindah ke lembaga sensor film untuk melihat bagaimana mereka memotong, bagaimana mereka menyimpan. Terus akhirnya baru mungkin intens membuat karya ini akhir tahun lalu, Desember lah kalau nggak salah. Dan itu emang kayak malah lebih yang menarik lagi adalah meeting pertama dengan lembaga bantuan hukum. Itu adalah yang menarik karena kita tahu bahwa kita akan masuk ke lembaga sensor film dan Arsip Nasional, itu pasti kita juga akan berhubungan dengan materi-materi yang pasti kemungkinan besar akan dipermasalahkan kemudian hari. Tapi ternyata memang ribet banget berhubungan dengan lembaga bantuan hukum. Akhirnya ya udah, akhirnya juga nggak minta izin juga karya itu dibuat hari ini gitu. Lebih baik menggunakan yang ada kita temui. Terus begitulah, saya harus potong. Rudi. Masalah akses untuk bisa memakai medium itu kayaknya agak susah sih. Dulu saya sempat kerja di PH Iklan, ya buat saya juga bisa syuting dengan film entah itu 15 atau 35 adalah hal yang mewah aja gitu. Maksudnya untuk eksperimentasi kayaknya ya buang-buang duit. Maksudnya bukan buang-buang duit sih, kayak ya itu investasi yang lumayan gede juga gitu. Dan ya belum berani aja sih untuk misalnya ngeluarin uang 5-10 jutaan hanya untuk nyoba-nyoba aja gitu. Ya akhirnya juga tahun 2010 ketemu Anggun, ngobrol-ngobrol tentang 8 mili, itu pun juga ya susah juga gitu, kayak harus keluar negeri, prosesingnya juga di luar negeri, terus mau digitize juga gimana gitu kayak. Nah makanya akhirnya ketika tahun 2014 dengar ada teman-teman lab laba-laba di Jakarta bikin workshop processing, shooting segala macam, kayak ya buat saya nih kesempatan yang baik banget sih untuk bisa belajar, bisa tahu pengetahuan tentang si medium seluloid ini sendiri gitu. Nah ternyata ketika sampai di sini melihat PFN, melihat gedung ini, maksudnya ya ternyata banyak banget gitu hal-hal yang nggak kita tahu sebelumnya gitu, kayak arsip-arsip yang mereka punya segala macam, kayak ya makin hari sampai hari ini pun makin banyak lagi gitu yang ditemuin. Kemarin ada proses pembersihan film yang dilakukan sama beberapa teman-teman relawan kemarin di bulan Maret, itu juga ya makin lama kita makin menemukan banyak footage yang ajaib dan yang nggak tahu lagi tuh sebenarnya di dalam sana tuh ada apa lagi gitu. Dan ya buat saya ya ini kesempatan yang menarik banget sih bisa terlibat di workshop sini, bisa terlibat ikutan pameran dan ya bisa mengalami kemanusiaan itu sendiri di sini. Ya mungkin segitu. Ya awalnya masuk lab laba-laba itu karena ikut workshop akhir Maret. Itu awalnya sih masuk ikut workshop laba-laba karena saya kan sebagai generasi baru dari SMA. Dari SMA ke mahasiswa bikin film kan pakai digital, dan lihat film tuh kayaknya wah romantis banget sih.
terus jadi akhirnya ikut laba-laba awalnya niatnya ya pengen berromantisan. Terus habis itu ternyata di lab laba-laba di lab PFN itu sendiri kita juga ketemu sama vault PFN yang isinya ribuan arsip yang kebetulan saya mahasiswa arkeologi. Terus kita waktu di lab di menangani film-film yang ada di vault itu kok rasa-rasanya sama ya kayak waktu saya lagi ngegali di situs arkeologi. Nah makanya karya saya Excavating Memoirs di bawah itu adalah seperti inilah kerja arkeologi beneran sama kerja arkeolog di lab laba-laba. Ya, saya Rizky. Jadi sempat ngobrol awalnya kita ngomongin karyanya kemana, tapi sampai sini ngobrolannya bagaimana awalnya masuk lab laba-laba. Jadi saya balikin lagi ke yang kita bahas di awal. Jadi karya saya di belakang pojokan itu kamar yang kayak mesum banget. Saya nggak pakai proyektor, pakainya TV, tapi dia memproyeksikan slide 35 mm. Awal mulanya kerja pakai itu adalah yang awal banget tadi sempat diomongin sama Edwin dan Ilun. Kita semua ke LSF, Lembaga Sensor Film, untuk mencari tahu ada praktek apa di sana yang dilakukan. Ternyata kita tahu bahwa praktek pemotongan film itu sudah berhenti beberapa tahun yang lalu setelah bioskop dan TV menggunakan fully digital. Jadi print 35 mili itu nganggur, ya nggak nganggur sih, teronggok aja, nggak diurusin. Ada aturan yang menyatakan materi pemotongan itu dimusnahkan setelah 5 tahun. Tapi yang kita temukan itu bisa dari awal 2000-an sampai 2011 ya, terakhir praktek pemotongan seluloid itu nggak diurusin, tapi masih terdata dengan baik. Itu statusnya arsip negara, tidak boleh keluar. Tapi teman-teman awalnya niatnya mengarsipkan, kita data. Terus kita berhasil menyelundupkan keluar, terus dipotong 2 frame. Kita potong 2 frame. Jadi waktu temuan itu rata-rata potongannya isinya kalau nggak adegan mesum, adegan kekerasan atau pakai narkoba. 3 itu. Sebenarnya kalau panduan potong dari awal LSF berdiri sampai sekarang itu muatan apapun yang membahayakan khalayak. Dari penistaan keyakinan agama, membahayakan kedaulatan dan politik, mendiskreditkan kelompok tertentu, baru sisanya yang klise, pornografi, kekerasan, narkoba, atau gestur-gestur tertentu. Jadi itu nggak boleh. Tapi tahun 2000-an urusannya udah cuma moral, kekerasan, seks, narkoba, itu aja. Terus akhirnya kita berhasil keluarin itu. Kita nggak tahu potongan tahun 70 sampai 90 kayak apa. Nah itu di karya saya itu menggabungkan potongan asli yang ditemui dari PFN, ya rata-rata potongan film esek-esek kekerasan. Sisanya itu justru adegan-adegan tahun 70 sampai 90 yang sama, di kekerasan juga dan seksualitas, tapi itu ditemukan di film yang beredar, bahkan itu tidak dipotong. Jadi ada standar moral yang berbeda di tahun 70 sampai 90. Itu saya copy dari print yang beredar di publik. Jadi video saya copy ke 35 mili. Jadi apa yang dipotong di tahun 2000 itu tidak dipotong di tahun 70 sampai 90. Faktornya macam-macam sih, mulai dari tren film esek-esek pertemuan tahun 90, tren film kekerasan di tahun 80, dan memang pemerintah sendiri menganggap ancaman itu bukan moralitas, tapi yang membahayakan kedaulatan Orde Baru pada saat itu. Jadi itu yang lebih prioritas potong mereka. Ya paling sisanya itu. Oke, selamat siang. Nama saya Hari. Awalnya saya masuk ke laba-laba. Jadi karya saya yang di tengah situ, yang di samping karya Rizky yang mesum itu. Nah, karyanya judulnya Irresistible Decay. Saya ini orang yang suka nemu. Saya senang kalau menemukan barang. Jadi kalau misalnya saya berkarya, saya juga suka dengan font objek, dengan font image, dengan font footage. Nah kemudian yang saya temukan di sini nih hal yang luar biasa banget gitu. Objek yang saya temukan ada image-nya, dan kalau diputar bisa jadi footage. Jadi ini jadi kayak sesuatu yang buat saya, oh ini gokil nih, pertahankan untuk dicoba direspon gitu. Nah dari situ juga dan saya menggunakan semua film-film yang memang
tercecer karena ini adalah sebuah lab. Bayangannya kalau misalnya kalian kerja misalnya di rumah juga akan ada kertas-kertas yang dibuang dan segala macam gitu. Jadi dan ketika lab ini ditutup dan ketika dibuka lagi dan waktu jalan-jalan ke lantai atas itu kayak nih harta terpendam luar biasa gitu. Jadi banyak banget benda di situ yang macam-macam dan kemudian tidak ada punya potensi besar untuk terus direspon dan tidak habis. Dan itu juga yang kalau misalnya dianalogikan ke sekarang, bahwa kalau misalnya kita lihat teknologi video itu less artifacts gitu. Jadi kita kita akan kehabisan cara untuk kemudian merespon video, karena kalau film yang aku ambil kan yang memang udah berantakan gitu ya. Nah itu kita masih bisa lihat image-nya, kita masih bisa coba foto lagi. Yang aku lakukan itu aku memfoto makro masing-masing frame di situ sebanyak 2.689 frame, satu persatu, cukup pegel bentuknya. Nah terus kemudian dan itu juga yang kemudian memberi semacam penyadaran bahwa media film ini kok jadi ternyata luar biasa ya. Ketika misalnya ngebayangin tadi cerita-cerita dulu produksi pakai digital, pakai video, pakai DV gitu, mini DV. Waktu itu syuting pakai mini DV, terus habis itu ini keluar mini DV 3 sisi gini gitu, gambarnya lebih bagus. Habis itu keluar mini DV, keluar HDV, gambarnya lebih gede gitu. Terus habis itu file DV itu jadi kecil frame-nya. Terus habis itu HDV, sekarang bentar lagi udah pada syuting pakai 4K, 8K dan segala macam. Nah sedangkan kalau film itu udah membuktikan 100 tahun lebih secara arsip. Itu kemarin gue foto makro, gue dapat frame sekitar 4000 kali 3000 pixel, dan itu masih bisa gue scaling. Kalau mau full HD juga bisa. Jadi kayak tinggal gimana cara kita scannernya aja mau seberapa canggih gitu loh. Medianya mah tetap itu aja, tetap tangible, tetap bisa dipegang, tetap bisa diraba, terus menerus si frame itu gitu. Tinggal bagaimana kita menjaga, bahkan yang tidak terjaga pun masih bisa diproyeksikan gitu. Dia punya jalur-jalur karena hasil emulsi yang rontok dan segala macam yang tadi disampaikan oleh Kumpal, emulsi rontok. Ini hasil frame out dari frame film yang frame kosong. Ya, maksudnya artinya banyak kan banyak potensi visualnya masih bisa direspon dengan banyak banget. Karya saya yang berada di pojokan ruangan itu yang ada instalasi gunung dan lukisan yang saya rusak. Beberapa waktu lalu Edwin ke tempat saya dan ikut pameran ya. Oke, saya Pak Edwin datang minta apa, saya nggak berani nolak. Saya iya. Walaupun saya mikir anjing, gue harus buat apa gitu. Gue juga nggak pernah masuk ke lab laba-laba secara teknis. Gue nggak tahu gimana proses film, walaupun gue orang lama yang pakai film juga dulu, belajar fotografi secara official tahun 94 pakai film, megang kamera dari umur 5 tahun. Tapi ya gue inget bagaimana gue menangani emosi, tapi udah pudar dari ingatan gue. Terus akhirnya gue mau buat apa ya, dan akhirnya gue berpikiran iya ya, gue sekolah di depan sini Vincentius, dan gue hidup gue terpengaruh oleh satu yang gue ingat banget adalah PMN, dan dua adalah bau essence, pabrik essence itu baunya menyengat sekali. Jadi dua itu yang gue ingat di SD. Lainnya gue nggak ingat pelajaran. Terus gue berpikir gitu ya, di sini adalah tempat doktrin itu terjadi, salah satunya selain TVRI, ya kan? Ada unyil, kemudian ada film di develop, kemudian film ini diatur mana yang akan di develop, mana yang boleh keluar, mana yang nggak boleh keluar. Maksudnya kayak gue berpikir tentang doktrin itu dan propaganda itu, dan bagaimana sebenarnya generasi saya itu terbentuk oleh salah satu yang besar mungkin dari PMN ini gitu loh, karena saya melihat TV itu sering kali, dan saya ingat dulu anak-anak seumuran saya SD kelas 2, kelas 3 itu berlomba-lomba mengirimkan gambarnya ke Pak Tino Sidin, dan sangat senang kalau bisa dibilang bagus,
bagus. Dan saya pengen denger aja. Setiap sore jam berapa gue nggak tahu itu, saya selalu mantengin. Dalam seminggu 2 minggu gue nggak dibacain. Akhirnya minggu ketiga gambar saya diangkat dan bagus. Itu membuat saya terus ya saya tahu saya tidak bisa apa-apa, tapi saya bisa menggambar. Itu yang dikatakan Pak Tino. Bagus itu menyemangati saya sampai sekarang. Dan ini saya sudah dedikasikan untuk Pak Tino Sidin. Tino Sidin karena telah mengatakan bagus karya saya. Dan di sebelah kiri ada sebuah lukisan yang itu lukisan udah dari 1930. Saya beli di Pasar Loak dan kemudian dilihat orang ada tulisannya 1930 di situ. Saya lukisan itu udah ada di saya selama 6 bulan. Dan by the way saya seorang pengajar sudah 9 tahun mengajar. Saya di sini mengajarkan tentang pendidikan. Lukisan itu udah ada di saya 9 tahun. Ya. Berapa tadi? 6 bulan. Ngajar. Saya ingin berbicara tentang ini. Pada saat setiap kali saya mengatakan, oke, silahkan menggambar bebas. Dan saya pasti tahu apa yang akan digambar oleh anak-anak ini, gunung itu, gitu loh. Karena saya nggak tahu kenapa gunung itu yang selalu selama saya mengajar itu saya tidak menemukan pada saat saya nyuruh anak-anak untuk gambar bebas mereka benar-benar totally different gitu loh. Dan apakah ini dari doktrin juga apa yang ada di ruang tamu mereka, lukisan gunung itu, Indonesia adalah negara yang sangat indah. Dan saya berpikir ini harus dihentikan di sini, maksudnya kayak kebudayaan ini. Dan makanya kenapa saya memberanikan diri untuk menyerahkan lukisan itu ke ada anak saya, coba tolong coret-coret lukisan. Saya beranikan diri itu untuk nyuruh anak saya coret-coret itu. Dan budaya ini harus dihentikan, walaupun saya terima kasih kepada apa yang sudah diberikan oleh orang tua saya. Maksudnya kayak ya saatnya kita untuk bergerak untuk sesuai dengan ekspresi kita, tapi tetap dalam sisi kemanusiaan itu. Itu sih tentang tema saya itu adalah ini penjelasan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah bercerita tentang karya. Mungkin teman-teman di sini yang hadir sudah sempat keliling dan mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada seniman-senimannya yang kayak misalnya ada yang nggak setuju atau ada yang mau bertanya gitu, kok gitu sih gitu loh. Mungkin saya berikan kesempatannya kepada teman-teman yang hadir di sini. Lanjutin ini sebaiknya sih ya dilanjutin memang ya. Mudah-mudahan sih dengan pameran ini kita semua masih bisa melanjutin. Sejauh hari ini sih oke nih, sambutan dari yang punya gedung, saya gedung yang biasanya nggak terlalu oke, sekarang lumayan oke. Jadi mudah-mudahan kedepannya ya lebih ngasih kita kesempatan untuk eksplor lagi apa yang ada di sini. Dan kan selama ini setahun ini minimal kita sih ya di antara kita saling membantu dan ya kita semua lain ya. Mudah-mudahan ada lagi kesempatan ke depan untuk mengundang publik untuk lebih ini dimiliki oleh banyak pihak. Kita aja yang beresin dari teman-teman kita doang, mungkin kita pagi kita bisa main live begitu Pak Alam. Itu beneran Pak, Tino Sidin itu masuk keren banget loh, itu masuk ke nggak bayar nggak apa ngantri aja, maksudnya kayak 3 minggu baru ngantri karena banyak banget semua anak kecil pengen dibilang bagus. Tapi itu banyak dia diseleksi gitu kan? Enggak ada seleksi. Semua dibilang bagus, iya bagus. Saya pengen mengirim juga waktu itu, tapi di Surabaya.
Kalau gitu saya tanya dulu. Tanya aja. Teman-teman yang lain mungkin menambah bicaranya. Jadi kalau kita lihat kan yang pembicaraan paling banyak muncul dari masing-masing seniman tuh antara urusan sama arsip, lalu ada juga yang teknis banget gitu. Teknis banget tuh biasanya mengarah ke digital dan analog, atau yang bicarakan medium gitu ya. Kalau istilah ini yang istilahnya thermal antara analog dan digital itu selalu berseberangan, itu selalu diposisikan seperti itu. Padahal enggak. Kemarin kita memahami lah selama proses ini gitu. Memang lebih menarik gitu kalau kita punya dua pilihan ini atau bahkan menggabungkan. Ada beberapa karya yang penggabungan dari digital dan analog. Kemarin ngobrol dengan teman-teman pas pagi juga mengenai sebenarnya mungkin kita bisa bilang manusia itu makhluk yang fisikal. Kita selalu pengen memaksimalkan indera kita dalam kegiatan apapun, misalnya kelihatan, penciuman, perabaan, dan lain sebagainya. Rasa berbuat karya pun itu gitu. Memang mudah-mudahan bukan antagonistik juga, tapi memang karakter pencipta memang ya bisa dijilat gitu ya. Bisa. Tapi karakter analog pun juga nggak bisa sepresisi digital. Misalnya ya kita ngomong digital itu emang cuma antara hitam dan putih, on atau off. Kalau analog ya kita ngomongin berbagai macam variabel di antara on dan off itu. Masing-masing ada keunggulan dan kelemahan, tergantung kita memutuskan mau pakai apa ya. Itu selalu diskusi yang muncul ketika kita berurusan dengan medium. Tapi mau sampai kapan nih kita ngomongin media? Menjawab pertanyaannya Anton, mungkin bisa juga ini daripada mungkin kita perlu menawarkan sesuatu ke depannya, mau ngapain kita setelah jago nih kita nih. Dan setelah kita punya kesempatan dengan perlu diketahui juga selama setahun ini kita juga belajar dan mempersiapkan alat-alat yang tadinya nggak pakai dan berhasil kita pakai lagi. Itu membuat bermacam-macam kemungkinan untuk bikin karya ke depannya hanya dengan berada di sini dan menggunakan film dan perkara ini. Mungkin ada teman-teman yang ide melanjutkan apa nih ke depannya. Iya, kemarin orang tua saya sempat kesini pagi-pagi lihat-lihat. Ya, untuk orang tua saya juga ya pasti apa ya, sebenarnya asing lah dengan si medium seluloid, walaupun sebenarnya dia hidup di masa ketika seluloid lagi jaya-jayanya gitu. Sebenarnya yang menarik, sebenarnya setiap orang yang kesini gitu ya, beberapa teman-teman yang kesini selalu selain dengan terpukau dengan karya-karyanya gitu ya, entah kenapa tuh apa ya, merasakan ada suatu rasa yang magis gitu masuk sini gitu ya. Entah kenapa orang-orang tuh kayak menyayangkan ketika kondisi gedungnya seperti ini, ketika kondisi arsip-arsip dan koleksi aset-aset PFN kondisi kayak gini gitu, kayak semua orang menyayangkan gitu dan kayak berharap ini tuh semua masih bisa bertahan. Tapi sebenarnya juga ya kalau dipikir-pikir gitu kayak ya ada benar juga gitu, misalnya pihak PFN yang melihat ini dari sisi ekonomis, ya ini udah nggak membawa lagi buat mereka gitu. Tapi di sisi lain juga banyak orang yang menyayangkan ya ini si knowledge ini harus terus disampaikan kembali gitu. Maksudnya terus di pass over ke orang-orang yang belum tahu tentang knowledge ini gitu.
mungkin itu sih kayak cuman mungkin saya juga ada bingung sih kayak gimana orang-orang bisa apa ya, bisa menangkap, bisa ngerti kayak apa yang dilakukan sama teman-teman di sini tuh penting gitu. Iya, itu penting loh sebenarnya. Tadi kan pertanyaannya buat orang yang nggak penggiat film ya. Maksudnya kalau film jadi mungkin hanya menonton film atau tapi tidak perlu didalami. Oke, jadi kalau mungkin yang dimaksud yang penggiat film itu sutradara atau pekerja film atau seniman yang bekerja dengan narasi dan seluloid. Tapi sebenarnya medium seluloid itu kan range-nya gede ya, dari industri sampai konsumer. Nah, kita di Laba-Laba ada kegiatan namanya Home Movie Day. Itu sebenarnya target kita justru bukan seniman atau penggiat film, tapi dulu ada masa di mana seluloid itu bagian dari masyarakat. Jadi orang masih merekam keluarganya pakai 8 mili. Jadi kita buka acara waktu itu di pavilion ya. Kita terbuka untuk siapa aja, keluarga atau orang yang sekarang nemuin footage. Oh, ini saya dapat reel film kakek saya, tapi saya nggak tahu isinya apa. Jadi dia bisa datang, kita bisa putar. Mereka bisa ngalamin sesuatu yang ya secara visual magis ya. Mereka nggak pernah nonton itu. Mereka kesempatan untuk menonton itu pun juga susah karena keterbatasan akses. Dan itu baru satu contoh ya. Maksudnya contoh yang lain juga macam-macam. Pekerja dengan seluloid yang bukan seniman atau filmmaker juga ada, seperti ada namanya Pak Rusdi, dia pilot pemetaan udara. Jadi dia naik pesawat, dulunya waktu muda dia pilot, tapi di pesawatnya ada kamera 16 mm. Itu kita mutual, kita datang ke tempat dia, kita banyak bertanya, dan dia juga terbantu dengan adanya kita. Jadi praktek seluloid sendiri di masyarakat kita luas. Oh ya, baru ingat kemarin tuh juga baru dibantu oleh teman-teman di sini untuk mentransfer film 8 mili kawinan salah satu orang tuanya kawan saya, dan itu hal yang mudah kita lakukan di sini. Saya cuma dikasih proyektor, kemudian saya tembak, kemudian saya kasih dulu previewnya. Kon, gila bokap gue seru banget, thank you banget kon. Bokapnya udah tua, itu mungkin dia udah gue udah nggak lihat ini 25 tahun lebih tahun kayak gitu. Dan hal kecil yang kita lakukan di sini sebenarnya untuk orang media bukan dari fotografi ya, bukan film juga, maksudnya kayak itu gue merasa ini kayaknya ada sesuatu yang gue percaya apa yang kita lakukan yang berawal dari kebaikan akan berakhir kebaikan juga menurut saya sih. Karyanya dari yang PFN ini kasih PFN sebagian dari nanti, sebagian lagi tetap stay di sini yang kayak tadi teman-teman ceritakan. Kalau nanti kita bisa jalan masih banyak ada berpot yang belum buka sama sekali selama 12-13 tahun itu udah ini banget lah ya, campur segala macam sekolah. Ada sebagian yang teman-teman di sini berhasil mencoba belum dalam tahap presentasi, tapi paling dari membersihkan aja. Jadi kembali ke pertanyaan Mas tentang gimana nih hak pakai dari semua footage-footage yang ada di karya ini gitu ya. Kita awal bekerja di sini mungkin nanti ada bisa lebih detail, tapi paling enggak apa yang kita lakukan di sini semua kita lakukan dengan prosedur resmi. Jadi kita minta izin dengan PFN, apa yang kita lakukan juga kerjasama dengan Andri juga semua rights clear. Kemudian apa yang kita lakukan dengan LSF mungkin kita pun bersama-sama dengan bentuk formal gitu ya sama gitu ya. Jadi bahwa pemilikannya itu memang akan dilematis karena di satu sisi ini barang-barang yang publik, tapi kalau dari sisi point of view seniman sesuatu yang justru kita pengen mengolah barang publik tersebut gitu. Jadi memang ada posisi tarik-tarik itu, dan kalau saya ditanya mungkin juga kita akan memerlukan, dan kenapa tadi teman kita konsultasi sama LBH karena kita juga dalam konteks itu gitu sebenarnya. Mungkin dari teman-teman sini yang ada yang bisa
Sebenarnya kalau kita bisa cerita soal hak dari pemakaian untuk kecil-kecil gitu. Kita memakai pamflet sebagai karya. Bagusnya untuk didiskusikan sama pamflet. Kan kalau persenimannya aja ya membahas masing-masing gitu. Misalnya contohnya seperti ada yang buat ini ya ada yang punya tadinya film-film yang dipotong. Saya menggunakan potongan dari film yang dipotong oleh film. Tadinya pasti ada yang punya gitu. Tapi nggak tahu ya, saya melambat ketika sutradara atau produser film itu ngasih ke LSM dan membiarkan filmnya dipotong dan tahu bahwa itu adalah haknya LSM. Potong-potong dan membuang ya itu dianggap, saya anggap produsernya membuang bagian filmnya. Jadi saya anggap itu ada punya, saya pakai. Tapi jadi bahan diskusi aja. Sampai sekarang saya tidak merasa itu punya siapa-siapa, saya ambil. Bukan. Atau yang lain. Kalau saya ambil mereka sendiri, jadi kalau ada yang mau koleksi langsung hubungi. Kalau total dia bikin musik sendiri, gua ada masalah ya. Jadi paling saya menggunakan alat-alat PFN sama ruang-ruangnya. Tapi saya juga nggak mau bawa pulang itu. Juga kalau mau ada yang ambil ya paling frame-nya saya punya Rizky. Fotonya ini ya boleh, kalau bisa lebih mahal dari itu boleh. Biar dari modal. Tapi kalau saya pikir apa yang punya ingin, saya itu inginnya saya bikin jurnal, jadi sekaligus resepnya, cara bikin emulsinya. Justru itu saya ingin dan bagian gratis, beda ya, beda ya. Kalau nyata, ya ini itu bahasa. Jadi bedanya saya ingat mau bertanya dengan kalau dia mau, kan juga bisa saya kasih video. Vibes-nya tuh gimana ya? Kalau nemuin itu di atas tuh kayak yang mungkin filmnya udah 12 tahun yang dari pakai gitu. Terus kalau teman-teman bisa lihat di atas tuh kayak gedung kantor, ada zombie nyerang, tiba-tiba mereka semua kabur gitu. Jadi kayak barang-barang tuh kayak dilenakin aja, ditinggal di neglect, di kebaikan gitu. Jadi kayak gue gak bingung sih kalau ditanya price-nya, karena itu dalam satu kardus yang ya udah kayak tinggal aja, kayak kalau mungkin menurut mereka penting kan itu akan diambil gitu sih. Gue masih bingung ya, tapi kan yang gue ambil kan itu cuma merekam dari gambar itu, juga dokumentasi seperti itu kan bisa diambil sama siapa aja yang motor itu juga gitu di tahun itu gitu, ada penanda jelas itu kepemilikan siapa juga. Saya pernah bekerja dengan kawan tulis pendek ini pendek yang memang sepenuhnya memakai footage yang disimpan di film museum Amsterdam dan ANT di Leiden. Mekanismenya waktu itu memang saya pilih film footage dan ada listnya gitu, saya mau ini kasih ke mereka cek ini ada yang punya rasnya, ada yang punya rasnya. Mereka menawarkan kalian bisa hubungi
Jadi mereka sendiri itu punya footage yang memang kondisinya nggak ketahuan. Kalau nggak ketahuan ini mereka bisa kasih ke siapapun yang mau pakai, dan itu ketika dijadikan jadi karya baru, ya itu jadi rights yang berbeda lagi. Apalagi ketika misalnya karyanya Francis yang memodifikasi, melakukan modifikasi gitu, cropping, ada pemilihan dari sebuah frame yang lebar ini, misalnya ada 5 tokoh, jadi cuma cropping cuma 1 tokoh aja, jadi hasilnya jadi beda, dia menjadi karya baru lagi, satu baru lagi, walaupun memang berasal dari satu karya baru, karya lama. Jadi ya nggak tahu di sini tahu kondisi cipta segala macamnya kayaknya perlu dijelas lagi. Iya tadi namanya si Edwin gitu, itu saya kayak nonton ini kayak lu nemuin barang di tempat sampah orang terus lu ambil modifikasi, lu nggak pajangin dengan itu aja. Dan menurut gua kepemilikan si slicer itu kan agak jelas. Kayak beberapa tahun lalu temen gua mau bikin karya dia untuk dipamerkan, gua bikin juga. Jadi kayak gua kalau itu ya udah bukan milik siapa-siapa si slicer itu gitu loh, tapi bisa memodifikasi. Nah mungkin hasil modifikasinya itu ya kepemilikan si senimannya masing-masing. Buat karya dari Younger itu kan banyak objek dari namanya Bu Sudiaryani, dulu bagian quality control dan analisis film di laboratorium ini. Dia pekerja perempuan satu-satunya. Semua arsip itu kita sudah dibikin sama dia untuk dipamerkan, dan terakhir dia ngomong janji bahkan untuk kita karena dia sudah di bagian accounting sekarang. Dia merasa mungkin itu lebih berguna buat belajar. Terus buat saya pribadi sih soal rights dan soal pemilikan, yang menarik dari arsip di gedung ini, ketika saya dikasih waktu itu saya belum waktu pertama kali buka gedung ini nggak tentu nih, kaget kan terus waktu buka melihat ada film folk di situ dengan teman-teman. Yang menariknya wajar aja kalau dari kita kaget, lucunya dari pihak juga sama kakaknya, oh ternyata ada ya misalnya ini di sini. Kayak masalah pemilikan menurut saya jadi diskusi panjang, diskusi menarik sama publik, sama akan dan sama banyak pihak lainnya. Kayak semua aset ini seharusnya sebelum kita tutup pindah ke antri, misalnya gitu, aset sensor dari aset semestinya pindah ke antri. Karena pada akhirnya itu semestinya dari antri bisa diakses oleh publik gitu kan. Bisa data namanya di sensor tahun berapa apa aja, bagian mana sampai mana di sensor kayak gitu. Atau apalagi data-data kardinal negatif yang ada di sini misalnya. Cuma saya itu tidak dilakukan dari awal, tidak dilakukan dengan baik. Bisa dibilang di beberapa objek yang melakukan dari pameran kayak ini misalnya yang satu-satu frame by frame itu kan semua film yang diterapkan seperti sama di sini. Nah ketika mau ngomongin soal rights, apakah dengan seperti itu dari pihak yang dulu punya, apakah masih bisa dibilang pemilikannya atau bukan? Untuk objek footage saya melihat dari awal yang tadinya mengaku bahwa ini miliknya dia sudah tidak melihat bahwa footage ini sebagai barang yang punya nilai benar. Kayak saya pada akhirnya akan dibakar footage itu, atau kayak film karyanya Rudy yang ngambil sel animasi yang memang sudah dibakar lagi dibakar itu, terus sudah lihat lagi mulai kalau ya itu semua yang ada di sini kan sebenarnya seperti buangan, seperti sampah, terus dari mulai
berkomunikasi dengan ibu sales ini, dengan direkturnya itu. Di awalnya sangat sulit sekali untuk berkomunikasi. Terus ya seperti tidak tahu kondisi kalau di dalam ada alat, di dalam ada arsip yang belum diselamatkan, dan itu sebenarnya kayak memang sudah nggak peduli sebenarnya. Terus tiba-tiba kita jadi seperti ini tempat main-main, mengambil beberapa alat-alat yang ada di sini, manfaatin buat jadi karya. Terus tiba-tiba hari ini begitu sekarang lebih enak berkomunikasi, ada apa gitu. Setelah melihat bahwa ternyata bisa dibuat seperti ini juga, akhirnya jadi seperti dia harus melihat bahwa ruang-ruang seperti ini, benda-benda yang ada di sini bisa dibuat seperti ini. Mungkin dulu dia tidak bisa membayangkan, kita mungkin bisa membayangkan pelan-pelan dulu, oh ini bisa kayaknya tiba-tiba melihat teman-teman ada yang sel animasi yang dibakar, sebenarnya ini juga masih bisa digunakan dan lain-lain. Jadi kayak buat PFS sendiri lewat selfie, dia seperti harus melihat fisiknya gitu. Ini ada seperti apa, baru kemudian dari bahasa kita untuk komunikasi. Terus kalau yang kayak momen ini kayaknya untuk ya waktu itu kayak mengajak LBH itu salah satu untuk gimana ya menggunakan bahan-bahan yang dimiliki. Terus kita buat kita kayak baru ada yang sangat sulit untuk diakses, harus pakai surat, tapi kita juga harus pengen tahu cara gelapnya bagaimana masuk ke arsip nasional, tapi dengan cara yang di kanan atau di saya sendiri itu juga kayak melihat kemungkinan di mana karya itu. Satu temanya 2,5 juta rupiah, satu judulnya 300.000. Jadi sebenarnya mereka menjual footage harusnya barang rahasia tidak boleh dikeluarkan. Kita sebelum pameran ini mulai ada obrolan panjang. Kalau ada orang yang datang menanyakan ini footage siapa yang ngambil, konsekuensinya besar, terus ngobrol panjang kita, ya kan? Akhirnya agak susah juga karena film itu diambil di LSF. Kalau secara administrasi film itu harusnya udah musnah, karena udah lewat 5 tahun. Nah, terus kalau kepemilikan itu bukan milik LSF, saya bisa didadari, oh saya dapat dari produsernya langsung. Kan hak penuh atas kopi yang angkat tetap ada di produsernya atau perusahaan filmnya atau sutradaranya. LSF hanya memiliki kopi yang untuk dipotong. Kalau kita membicarakan tentang konten, kepemilikannya nggak di LSF. Kalau kopinya memang dia, kopi fisiknya memang dia. Jadi kalau kita ngomongin akal-akalan sih solusinya ada. Ya, kalau yang lainnya sebenarnya saya lebih tertarik bukan masalah kenapa saya bisa bebas punya kopinya, tapi kenapa saya nggak bisa cek kopinya. Itu adalah dari film-film Indonesia kayak film-filmnya Diri Prima, film yang obskur ya, yang kayak Maco, Panther atau Cobra itu yang menarik adalah film-film itu bukan film yang sudah ditemukan di sinematek. Itu bukan film yang ada dihubung kayak karyanya kayak Imam Sumanjaya atau Usman Ismail yang Bumi Krisol. Itu justru bingung dapat kopinya di mana. Yang ada kalau dari penggunaan Edwin malah kopinya udah kondisi acak-acakan di tukang layar tancap biasanya. Nah itu yang justru menarik kalau itu bisa. Sebenarnya perusahaannya sih beberapa masih ada yang udah bubar, ada yang masih kuat kayak Rapi Film, tapi udah gak diikutin sekali. Ya, kali itu bubar. Terus nanti kayak mau koleksi ini ya, gue nggak ada di ranah itu. Jadi kalau misalnya mau koleksi ya, itu udah ranah berikutnya. Nanti kalau misalnya masalah bagaimana sebuah benda itu ditemukan dan kemudian digunakan itu pada kecerdasan ekonomi aja sih. Jadi kalau misalnya kenapa kadang kalau lihat tukang rongsokan tuh tajir-tajir, ini kan jadi kecerdasan awal itu kenapa lo harus pulakan dengan benda yang ini, sedangkan kenapa lo nggak pulakan dengan benda yang minta aja gitu, kemudian lo bisa menggunakan. Buat orang-orang itu mereka udah nggak
cuma penasaran, ini kan pertanyaannya keluar dari wilayah sendiri Pak, kalau ada yang mau berkoleksi, tapi ini pertanyaan semua pihak ya, kalau ternyata benar mau berkoleksi, koleksi seluloid itu kesepakatannya gimana ya? Maksudnya kita nggak ngomongin konten, baik secara kolektor atau senimannya mau dan mampu nggak, misalkan ya udah nih saya kasih 16 miliar mau per seminggu dia nyalain di ruang tamu, kalau nggak jebol urusannya gimana? Terus edisi ngegadain seluloid itu juga gimana? Yaitu orang video aja yang lebih sustain aja ya. Kita ngomongin seluloid. Tapi sebenarnya kan ada usaha kayak kemarin ada bantuan, kita dapat bantuan dari Cinematek untuk mendigitize karya. Jadi itu yang bisa juga dilakukan kayak kalau seandainya ada yang membeli juga versi digital gitu mungkin bisa dilakukan selain versi yang fisiknya ada versi digital itu juga mungkin bisa. Jadi tidak tergantung dengan proyektor 16 dan overnya. Tapi memang ya ada perbedaan presentasinya. Saya pengen tahu kira-kira apakah teman-teman semua yang berproses di sini mengalami hal-hal yang keik gitu ya, karena kesan pertama saya kesini, wah ini untuk tempat uji nyali cocok ya, so spooky gitu. Terutama spotnya, terutama waktu saya ke toilet itu kayaknya lumayan. Kira-kira teman-teman punya cerita-cerita nggak di balik proses pameran ini ketika mempersiapkan, karena saya dengar juga ruangan dipakai ya selama saya persiapan seperti ruang gelap, kemudian ini mungkin ada gangguan-gangguan gitu atau ada sesuatu apa hasil dari perangkakan yang mungkin setelah perangkat kamera dan mungkin menarik juga untuk dijadikan bahan film, nanti kita bisa nonton karena di sini semuanya sangat teknis sekali dan saya pikir tempat ini juga tadi dibilang tradisi ya, saya juga pastikan itu. Kemudian kalau dibilang beberapa sama yang di animasi, film animasi yang sengaja dibakar itu, saya pengen tahu apakah ada kemungkinan kalau memang secara konten itu copyright yang diperbolehkan oleh LSM atau pemerintah, potongan-potongan film yang disensor itu dijahit lagi, kemudian kita bisa tonton bersama-sama, mungkin nanti akan diputar di Netflix. Dan ya saya senang aja ternyata ada makhluk hidup lain di tempat ini yang juga merasa membutuhkan laboratorium ini dan dia makan sampah-sampah kita, makanya dia sering turun jadinya. Jadi ada hubungan antar spesies yang terjadi, dan buat saya itu sih magis, tapi kemudian tidak mistis, cuma magis gitu sih. Yang pertama ya yang pertanyaan berikutnya yang saya punya kecil-kecil pendek-pendek gitu, kalau mau digabungin cuma 3 detik gitu habis. Makanya yang dibuat di sini adalah kopi dari yang sedikit itu modifikasi lebih itu tadi warna yang dimainkan, jadi akan susah akan tahu nih ceritanya apa juga agak mustahil, karena satu lagi yang khusus terkait kamera itu transfer dari 35 maksudnya film yang ditemukan itu adalah film potongan 35 mm yang standar kita pakai 200 kemudian dipotong-potong jadi 16 mili, jadi gambarnya itu tidak terregister dengan baik karena memang dipaksakan dipotong oleh formatnya sendiri. Jadi ya bisa dikorporate bentuknya sama seperti ini. Sebenarnya yang paling memungkinkan itu adalah waktu kami ke LSM itu melihat kemungkinan untuk memputar film-film yang dipotong-potong ini. Makanya apa Rizky bisa menemukan potongan-potongan itu karena kami menawarkan sebuah jasa kepada LSM untuk mengorganisir potongan-potongan film yang mereka potongin atau yang ketika mengkarung jadi berantakan, potong satu film bisa yang cuma dipotong 2 meter gitu, ada yang 5 meter, ada yang cuma 3
5 frame yang pendek banget gitu. Jadi itu kami guru jadi satu dalam bahasa sastra juga, satunya yang memakai editing analog yang cocok dengan LSF, dijahit satu-satu, dikelompokkan per tahun. Itu udah kami kerjakan, dan sekarang ada di LSF. Waktu itu kami juga berniat untuk memutar itu dan potongan-potongan yang dari satu itu, tapi memang bikin forum karena nggak boleh keluar. Udah ini tak perlu untuk putar di sini, tadinya pernah di forum untuk publik, gitu, untuk mengapresiasi hasil potongan-potongan yang akan dipotong, dibahas. Pokoknya mau ada data tentang potongan. Pengajuan itu sampai sekarang kami belum terima jawabannya. Padahal mestinya kalau dari yang kami tahu dari orang-orang LSF sendiri, makanya kami mengajukan ini usaha untuk melakukan potongan-potongan itu pernah terjadi dari mahasiswa dari sekolah dari UI waktu itu minta untuk memutar potongan-potongan itu. Yang jadi mereka punya satu gulung yang memang kayaknya buat apa ya, buat sosialisasi pekerjaan mereka, yang udah jadi satu gulungan mungkin 20 menit. Itu ada dari tahun 70 sampai tahun 80-an. Ada beberapa judul yang saya lihat itu satu gulungan. Tapi kondisinya juga karena dia ada disimpan dengan baik, agak mengkhawatirkan apakah dia bisa diputar ulang atau enggak, karena kita tidak bersihin dan agak lengket. Mungkinannya sih harus membersihkan dulu. Mereka butuh kita untuk membersihkan. Dari judul pameran rata-rata dan PFN sebenarnya pameran bersama ya Pak ya. Jadi semua publikasi, schedule semua itu kita rancang bareng-bareng tentunya. Jadi sebenarnya di titik itu undang-undang saya rasa udah jadi sesuatu yang dalam satu paket saat kita merancang program ini bersama gitu. Jadi kalau soal kita kerja saya terus kan nggak bisa menjawab juga sih kenapa. Atau ada yang mau nambahin yang lainnya? Tadi ada kok. Bagian dari pameran itu sendiri gitu loh, membuat gedung ini, dan tidak hanya gedung secara fisik tapi juga konten yang ada di dalamnya untuk lebih terlihat kepada publik. Dan saya rasa mungkin semua yang ada ini yang punya kepedulian, kita sama-sama bisa saling menyebarkan apa yang kita rasakan selama di gedung ini. Terima kasih sekali lagi dan silakan menikmati lagi dia ini jalan-jalan lagi.